Adik-adik, yuk kita dukung teman-teman di Rumah Tahfidz Cintaku, Cinta Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Salawat kepada Nabi. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kok pelit? Kata Nabi, barang siapa yang mendengar namaku atau menyebut namaku dan tidak bersolawat kepadaku, maka dia adalah orang bakhil alias pelit. Kita ulangi, salawat kepada Nabi. Wahid, itsnain, tsalasa. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidum majid. Cakep, Masya Allah. Buah nangka, buah delima. Gimana kalau kita mulai saja? Setuju? Siapa yang sudah siap ngaji? Siapa yang mau dapat ilmu? Siapa yang mau dapat hadiah? Ngajinya mau dapat ilmu atau dapat hadiah? Diulangi. Ngaji mau dapat ilmu atau dapat hadiah? Kalau pilihan salah satu, bukan keduanya. Kalian harus belajar memilih dalam kehidupan. Mau ilmu atau mau harta? Mau ilmu atau mau harta? Siapa mau dapat ilmu? Siapa mau dapat harta? Gak ada. Alhamdulillah. Berarti hadiahnya gak usah dibagi ya. Loh, katanya mau dapat ilmu. Barang siapa yang tujuannya akhirat, kata Rasulullah, maka dunia akan datang dalam keadaan hina. Tapi barang siapa yang tujuannya dunia, maka dunia datang sesuai dengan kadarnya saja. Pilih dunia atau pilih akhirat? Pilih akhirat atau pilih dunia? Mana yang lebih kekal dan abadi, dunia atau akhirat? Akhirat. Ikuti kaum muslim. Wal akhiratu khairu wa abqa. 1, 2, 3. Wal akhiratu khairu wa abqa. Artinya, dan akhirat lebih baik dan lebih kekal selama-lamanya. Siapa mau ke akhirat? Siapa mau mati duluan? Udah siap? Udah siap mati? Takut gak sama mati? Yang penting gak sakit. Ayo kita doa. Ya Allah, matikanlah aku dalam keadaan muslim, tidak sakit. Karena kematian itu ada sakarat. Sakaratul maut. Kata Nabi, innalil mauti syakarat. Karena kata Nabi SAW, sesungguhnya kematian itu ada syakarat. Tahu syakarat? Pernah lihat orang mati? Pernah lihat orang mau mati? Pernah lihat ayam mati? Enggak pernah. Pernah makan ayam mati? Boleh nggak makan ayam mati? Yang penting disembelih dengan nama Allah. Ada orang matinya macam-macam.
Ada yang matinya keserempet beca mati. Habis keserempet kelindes bis. Ada yang matinya lagi di masjid baca Quran. Subhanallah. Ada yang matinya karena corona. Corona apa corona? Hah? Susah nyebutnya. Ada yang matinya karena corona. Kenapa corona? Virus. Habisnya bangkai dimakan. Tidak cuci tangan. Batuk-batuk nggak ditutup, betul? Ada orang matinya sambil mengucapkan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kita ulangi. 1, 2, 3. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ayo salawatnya gimana? Sallallahu alaihi. Jangan jadi orang bakhil, jangan pelit. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mana salawatnya? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cakep. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man qala akhiruhu la ilaha illallah dakhalal jannah." Barang siapa yang akhir hidupnya dia mau mati, sebelum dia mati, sebelum dicabut sana malaikat maut. Udah pernah ketemu malaikat maut? Mau ketemu? Mau ketemu gak? Bakalan ketemu. Mau gak mau pasti ketemu sama malaikat maut. Sebelum dia dicabut dia mengucapkan la ilaha illallah. Tiada yang berhak disembah kecuali Allah. Muhammad Rasulullah. Dakhalal jannah. Maka masuk surga. Siapa mau masuk surga? Siapa mau mati duluan? Mau? Gak tahu. Siap. Ada orang yang matinya mengucapkan la ilaha illallah. Kemudian dia masuk surga. Ada adik-adik yang selama hidupnya membantah perintah Allah. Tidak taat kepada Allah dan Rasulnya. Bahkan dia mengaku Tuhan yang paling tinggi. Siapa namanya? Fir'aun laknatullah alaihi. Dia berkata, faqala ana rabbukumul a'la fa'akhadahu Allahu nakalal akhirati wal ula. Fir'aun. Tahu Fir'aun? Manusia paling sombong sekali. Dia mengatakan, ana rabbukumul a'la, saya Tuhan yang paling tinggi. Padahal pendek. Pohon kelapa aja nggak nyampe. Betul? Dia bilang saya mau ketemu Tuhan di atas langit. Dia bikin tangga. Begitu sampai berapa meter, gedebuk, jatuh ke bawah. Bukan jatuh ke atas. Akhirnya Allah adab dia. Allah siksa dia, ditenggelamkan ke dalam lautan merah. Begitu tenggelam dia teriak lontong. Apa? Oh, maaf. Tolong. Telat kau Firaun. Dia bilang begini, kalau begitu saya beriman kepada Tuhannya Musa dan Harun. Diterima enggak? Diterima enggak taubatnya? Kenapa? Kadia, sini. Masya Allah. Ini pakai kacamata jangan diliatin, dipakai. Ada yang punya kacamata diliatin? Nama kamu siapa? Naban. Kenapa nggak diterima? Karena Allah tidak menerima orang yang beriman darahnya sudah sekarat. Kan masih ada napas. Ya tapi kan itu udah digulung ombak. Ya Allah, digulung ombak. Ya Allah. Iya, lautan merah. Oh gitu. Terus akhirnya Firaun mati gimana? Matinya gimana? Matinya dalam keadaan kafir. Masuk apa kira-kira kalau kafir? Neraka. Ya Allah. Kalau orang Islam? Insya Allah sih surga. Kenapa? Karena kan beriman kepada Allah. Masya Allah. Kasih mana? Cakep.
Coba kamu ucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. 1, 2, 3. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Masya Allah. Kasih hadiah buat abang. Ini hadiah bilang apa? Jazakumullah. Jazakumullah khairan. Iya, silakan duduk. Fir'aun telat tidak tobatnya. Telat dia mengucapkan la ilaha illallah, telat tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala karena sudah mendekati maut. Mendekati maut. Bahkan orang kafir ketika sudah di neraka, ketika sudah di akhirat, dia berkata mau kembali ke dunia. Bisa enggak? Mau beriman dan beramal soleh, bisa enggak? Allah berfirman, faqalal kafiru ya laitani kuntu turaba. Surat apa? Ayat berapa? Awal apa akhir? Posisinya di atas apa di bawah? Di bawah, di tengah, sebelah kanan apa sebelah kiri? Wih, hebat banget kalian. Sampai ayat posisinya dihafalin. Faqalal kafiru ya laitani kuntu turaba. Orang kafir ini ngomong gini, ya Allah, seandainya aku bisa kembali menjadi tanah. Mungkin gak? Gak mungkin. Kembali ke dunia sudah telat. Kata Allah, ente telat. Orang kafir kalau mati, dia dilaknat oleh Allah dan malaikat. Dengerin firman Allah. Innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffar ulaika alaihim la'natullah wal malaikati wan nasi ajma'in khalidina fiha la yukhaffafu anhumul adabu wa la hum yunzarun. Innal ladzina kafaru, kata Allah, sesungguhnya orang-orang kafir, wa matu, dan mereka mati, wa hum kuffar, dalam keadaan kafir, ulaika alaihim la'natullah, mereka dilaknat oleh Allah, dijauhkan dari rahmat Allah. Bukan hanya Allah yang melaknat, tapi dilaknat oleh malaikat. Serem enggak? Malaikat melaknat, bahkan wan nasi ajma'in, dan seluruh manusia melaknat dia. Mau mati dalam keadaan muslim atau kafir? Mau mati muslim atau kafir? Siapa mau jadi anak muslim? Siapa mau mati membaca kalimat tauhid? Coba bareng-bareng kalimat tauhid tadi. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Yang merdu suaranya. 1, 2, 3. Lomba yang ikhwan. 1, 2, 3. Ahwat, 1, 2, 3. Masya Allah. Ahwat semakin banyak dan semangat. Tapi sayang tempatnya mulai terbatas. Baik, kita lanjutkan pengajian kita mengenal kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tulis judulnya, mengenal kalimat la ilaha illallah. Kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tulisnya bahasa Arab. Siapa yang belajar bahasa Arab? Siapa yang diajarin ayah bundanya? Benar. Siapa yang diajarin gurunya? Barakallahu fiik. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tulis. Kalimat tauhid. Kalimat apa namanya? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini ada tasjid. Udah semua? Sekarang kita artikan kalimat la ilaha illallah. Tulis artinya. Sama dengan tulis artinya. Di bawahnya. Artinya tidak ada Tuhan. Tulis. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah. Kecuali Allah. Dan Muhammad adalah
adalah utusan siapa adik-adik? Jadi Nabi Muhammad utusan siapa adik-adik? Allah. Nabi Muhammad lahirnya di mana? Lahirnya di mana? Di Mekah. Meninggalnya di mana? Madinah. Bagus. Oke, tulis artinya, tulis. Ada orang-orang yang mengartikan la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Tepat nggak? Kurang tepat. Yang tepat itu adalah tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Itu artinya yang tepat. Jadi kalau kalian mengartikan la ilaha illallah, ini arti yang tepat menurut para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Pahim tum? Ulangi, pahim tum? Hafidtum? Hafidna. Ulangi, pahim tum? Hafidtum? Ada nggak Tuhan-Tuhan yang disembah selain Allah? Ada nggak di dunia ini? Ada. Contohnya apa manusia yang menyembah selain Allah? Siapa yang bisa menyebutkan? Kamu. Ya, sini. Yang hitam, jilbab hitam, sini. Kamu pengen tahu. Oh ya, dua nggak apa-apa, berdua, sini berdua. Ya, dipanggil satu, maju dua. Nggak apa-apa. Yang dipanggil satu, yang maju dua, sini. Ini namanya bonus. Ya, bonus. Kadia. Ya, siapa namanya? Zahra. Kamu? Hasifah. Oke, sekarang kamu mau tanya. Kamu ada nggak Tuhan yang disembah selain Allah di dunia ini? Ada nggak? Ada. Ada. Ada nggak? Ada. Masing-masing kalian sebutkan dua. Kamu dua, kamu dua. Tuhan yang disembah oleh manusia selain Allah. Patung. Matahari dan bulan. Matahari? Emang ada manusia yang menyembah matahari? Kayak di mana? Kayak di mana? Ya? Kayak di Jepang. Oh iya, apalagi yang disembah selain Allah? Apalagi? Kuburan. Apa? Kuburan. Kuburan. Emang ada orang nyembah kuburan? Apalagi? Pohon. Emang ada orang nyembah pohon? Iya, bagus. Boleh nggak? Nggak boleh. Boleh nggak? Nggak boleh. Ayo, ikuti kamu Sim. Tak boleh. Tak boleh. Yang keras, tak boleh. Tak boleh. Menyembah Selain Allah. Allah. Tak boleh. Tak boleh. Berdosa. Iya. Oke, kita kasih hadiah buat siapa namanya? Iya, hadiahnya pink. Wasipa. Jangan takut, masih banyak di belakang. Masya Allah. Bilang, jazakumullah khairan. Jazakumullah khairan. Iya, silakan duduk. Hadiah dari sponsor. Bukan sponsor, Musinin. Nggak ada label sponsor soalnya. Al-Aqsa ini tulus ya. Siapapun yang ngasih, yang penting tersampaikan. Insya Allah. Baik, kita lanjutkan. Ada orang-orang yang menyembah selain Allah, betul nggak? Benar atau salah? Salah. Contohnya ada orang menyembah kuburan. Tahu kuburan? Kuburan dicakepin, dikasih kelambu, dikasih pohon, disembah. Bahkan diputar-putar. Bahkan ada orang minta sama kuburan. Mbah Fulan bin Fulan bin Fulan. Tolong saya, sendal jepit saya hilang di masjid. Boleh nggak minta kayak gini? Ini namanya apa? Syirik. Jadi ini adalah perbuatan menyembah selain Allah. Ada lagi orang yang menyembah pohon. Pohon besar, biasanya pohon besar adik-adik. Pohon yang rindang, ini dianggap angker. Tahu angker? Serem. Kalau orang ini lewat, dia bilangnya begini. Numpang lewat. Saya pakai sepeda, numpang. Boleh enggak? Boleh enggak? Sekarang pertanyaannya, apa doa ketika melewati tempat yang serem atau tempat yang baru yang diajarkan oleh Rasulullah SAW? Bagaimana doanya? Ayo, kamu sih udah pernah ajarkan bulan lalu. Ayo, yang tahu dapat hadiah spesial.
Hadiahnya cantik dan ganteng. Ada yang ganteng, ada yang cantik. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Ya, ada lagi doa yang lain? Oke, bagus. Artinya apa? Dengan menyebut nama Allah, Terus? tidak ada yang bisa Membahayakan. membahayakan di bumi ataupun di langit. Masya Allah, kasih semangat, cakep. Lagi, cakep. Mana semangatnya? Cakep. Ya, ini Kenzi hadiahnya. Mau yang ini? Apa yang lain? Yang lain. Oh, yang lain. Dia udah gede soalnya. Ya, pilih. Ikuti doanya. Di antaranya gini. Bismillahilladzi. Ikuti. Bismillahilladzi. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Itu satu. Yang kedua, doa yang diajarkan oleh Nabi adalah a'udzu bikalimatillahi tamma min syarri ma khalaq. Ahwat, siapa yang hafal? Ah ya, sini. Ya, doanya. 1, 2, 3 yang keras. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bagus, cakep. Ya, 1, 2, 3. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Cakep. Masya Allah. Ya, ini hadiahnya nih buat kamu 1. Ya. Kamu udah gede, mau yang itu gak apa-apa kan? Ya, ini kamu 2. Apa mau yang lain? Mau yang lain boleh. Ini udah gede soalnya. Pilih sendiri. Silakan. Ya, duduk. Barakallahu fiik. Jadi ini doanya. Ikuti kamu Muslim sekali lagi. 1, 2, 3. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Artinya, aku berlindung dengan kalimat Allah yang sempurna dari kejelekan makhluk. Baik setan maupun manusia. Kadang-kadang dari pohon ini ada makhluk yang jelek yang namanya monyet. Betul? Ada juga makhluk yang jelek namanya kalajengking. Atau ada juga yang namanya cacing. Berani enggak? Minta perlindungan kepada siapa? Ini namanya kita bertauhid. Tidak menyembah kecuali Allah. Ada juga orang yang menyembah sapi. Menyembah apa adik-adik? Seperti di mana contohnya? India. Itu orang-orang kafir, orang musyrik, sapi disembah. Harusnya sapi kalau umat Islam diapain? Sini kamu, sini. Kalau orang Islam, sapi itu bukan disembah, tapi diapain? Disembelih. Buat apa? Buat dibagiin ke fakir miskin. Boleh dimakan nggak? Boleh? Boleh disembah nggak? Enggak. Oh, coba kamu bilang. Sapi itu makhluk Allah. Sapi itu makhluk Allah. Tak boleh disembah. Tak boleh disembah. Tak boleh. Tak boleh. Dosa. Dosa. Cakep. Ambil hadiahnya. Yang mana? Ya, silakan. Ya, iya dia nih murid senior juga nih, Masya Allah. Sapi itu untuk disembelih seperti di Idul Adha. Sembelihnya baca bismillah. Boleh nggak dimakan daging sapi? Boleh. Boleh nggak kepala sapi dimakan? Boleh nggak kencing sapi diminum? Najis nggak? Nggak boleh. Tapi orang-orang Hindu, orang-orang kafir di India, naudzubillah, itu sampai air kencingnya sapi diminum. Kotorannya dipegang-pegang. Ini orang-orang kafir, orang-orang musyrik. Di mana adik-adik? Karena mereka menganggap sapi ini sebagai apa? Tuhan. Padahal sapi ini siapa? Ikuti kamu Sim. Hai sapi, kamu adalah makhluk Allah. Sama seperti aku. Aku tak mau menyembah kamu. Yang aku sembah hanya Allah.
Tak boleh nyembah sapi. Tak boleh. Berdosa. Ingat-ingat. Ting. Bahkan orang-orang musyrik di India, mereka itu membunuh kaum muslimin di India. Orang-orang yang ke masjid, orang-orang yang sholat, orang-orang yang menyembah Allah, bahkan dibunuh dan dibakar. Jahat gak? Dibakar. Jahat gak? Ada yang dipukul, ada yang ditendang. Bahkan kejadian beberapa waktu yang lalu, masjid di India ini dibakar oleh orang-orang kafir. Padahal masjid ini tempat apa adik-adik? Ibadah menyembah siapa adik-adik? Allah. Kita sebagai umat Islam harus membela siapa? Membela Allah dan membela saudara kita, kaum muslimin. Ini orang-orang musyrik. Mereka adalah orang-orang bahlul. Orang apa adik-adik? Alias bodoh. Masa sapi disembah? Boleh nggak? Ada lagi di Indonesia. Ada nggak yang menyembah sapi di Indonesia? Siapa yang pernah lihat? Di mana? Di mana? Di Solo. Di Solo itu ada sapi namanya Kiai. Namanya Kiai Slamet. Kiai Slamet ini adalah sapi bule. Sapinya warnanya bule, tapi bau. Mana ada sapi yang wangi ya? Masa begitu nyium sapi, harum. Ada nggak? Sapi bule namanya Kiai Slamet, setiap bulan Muharram dikeluarin. Diarak, tahu diarak? Diarak keliling kota, kemudian dielus-elus. Dipegang sapinya, dicium, diambil berkahnya. Siapa yang melakukan ini? Orang-orang Islam. Naudzubillah. Mereka menyembah sapi tanpa sadar. Bahkan ada kotorannya diambil, diusapin. Ada yang kotorannya dibawa pulang buat bercocok tanam di sawah. Mending buat pupuk jelas. Ini dianggapnya sapi yang mbah bule ini. Bahkan ditaruh di rumahnya, ditaruh di tokonya buat berkah katanya. Syirik nggak? Kotorannya. Bahkan di India itu ada yang makan kotoran sapi. Jijik nggak? Inilah orang musyrik. Orang Islam begitu nggak? Tidak. Orang Islam adalah bersih. Ketika muslim, saya anak muslim. Ulangi, saya anak muslim. Menyembah hanya kepada Allah. Anak muslim bersih. Tidak jorok. Tidak kotor. Cuci tangan sebelum makan. Cuci muka. Dan berwudu sebelum tidur. Supaya tidak kena virus corona. Wudu dulu ya. Wudu dulu ya. Cuci tangannya sebelum tidur dan bangun tidur. Tak boleh ngompol. Yang ngompol dapat hadiah Pampers. Ini dia orang-orang yang menyembah selain Allah. Orang Islam hanya menyembah kepada Allah. Sekarang tulis kalimat selanjutnya adalah rukun la ilaha illallah. Tulis. Wah, ini pembahasannya udah dalam nih, luar biasa. Ini namanya kajian kitab. Kajian kitab ini Usulus Salasa. Ini kitabnya. 3 landasan utama. Ini Masya Allah, luar biasa nih. Kalian kecil-kecil ngaji kitab. Ya, di sini jelaskan di antaranya adalah rukun la ilaha illallah. Rukun la ilaha illallah. Bukan rukun iman. Kalau rukun iman ada berapa? Ada 6. Ini rukun la ilaha illallah. Rukunnya ada berapa? Ayo, ada berapa rukunnya?
Ya, yang tahu dapat hadiah. Ada berapa? 5. Ada 5? Iya, salah. Pertanyaannya adalah berapakah rukun la ilaha illallah? Baik, rukun la ilaha illallah ada berapa? 2. Tulis 1 dan 2. Apa saja? Ayo. Tahu nggak nih ayah bunda tahu? La ilaha illallah rukunnya ada 2, apa saja? Ada yang tahu? 1 syahadat, 2 sholat. Itu mah rukun Islam. Siapa yang tahu? Rukun la ilaha illallah ada 2, apa saja? Ya udah, kamu mesti menjelaskan. Yang pertama, rukun la ilaha illallah adalah Anas. Emangnya nama surat? An-nafyu. An-nafyu itu sama dengan peniadaan. Yang kedua adalah al-itsbat. Al-itsbat artinya penetapan. Nah, ini dia. Singkat-singkat saja. Rukun la ilaha illallah ada 2. Yang pertama an-nafyu, peniadaan. Yang kedua al-itsbat, penetapan. Nanti kamu mesti menjelaskan. Duduk yang rapi. Psh. Kamu mesti mau kasih hadiah dulu. 2, yang bisa jawab langsung dikasih hadiah. Apa arti la ilaha illallah? Artinya? Kamu? Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Ya, bagus. 100. Maksudnya apa? Peniadaan itu menghilangkan, meniadakan sembahan selain Allah. La ilaha. Ah, ini dia. Ketika kita menyebutkan la ilaha, apa artinya tadi? La ilaha? Tidak ada Tuhan yang berhak disembah. Berarti kita menghilangkan semua sembahan selain Allah. Sembahan selain Allah. Berarti yang pertama rukunnya adalah meniadakan, menghilangkan sembahan selain Allah. Meninggalkan. Contohnya begini. Zaman dulu, zaman Nabi SAW itu di Ka'bah ada apa adik-adik? Ada apa adik-adik? Ada berhala, ada patung-patung. Di dalam Ka'bah itu banyak patung. Banyak apa adik-adik? Dan patung-patung ini disembah oleh orang-orang musyrik. Di antaranya Abu Jahal dan Abu Lahab. Tabat yada abi lahabi wa tab. Celakalah kedua tangannya Abu Lahab. Kemudian ketika Islam datang, Rasulullah datang, ini semua harus dihapuskan. Ditinggalkan sembahan-sembahan ini. Ini namanya an-nafyu. Apa adik-adik namanya? Apa namanya? Apa namanya? Artinya? Maksudnya? Meninggalkan sembahan selain Allah. Ikuti kaum muslim. Saya anak muslim. Berjanji. Meninggalkan sembahan selain Allah. Tak boleh. Nggak bisa dengar. Nggak bisa melihat. Ada zaman dulu orang buat patung, buat Tuhannya dari roti. Ada orang buat patung dari roti, kemudian dia bilang, ya Tuhan kasih saya makanan. Nggak dikasih, akhirnya Tuhannya kepalanya dipotek. Dipotong. Tuhan, kamu kok saya ngomong nggak bisa denger? Bisa dengerin nggak? Tuhan, saya kan lapar. Kalau gitu, kepala Tuhan saya makan aja deh. Dimakan. Tuhannya dimakan. Besoknya dia minta lagi sama Tuhannya. Tuhan, perut saya keroncongan habis kebanjiran. Saya kehausan.
tolong berikan saya makanan. Dengar nggak Tuhannya? Melihat gak Tuhannya? Akhirnya tangannya dipotong. Tuhannya dipotong. Tuhan, maafin ya, tangannya saya makan. Dimakan Tuhan. Akhirnya lama-lama Tuhannya dimakan, habis gak? Seperti ini bisa mengabulkan doa tidak? Tidak bisa. Siapa yang bisa mengabulkan doa kita? Siapa yang bisa memberi kita makan? Siapa yang memberi kita minum? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti kita harus tinggalkan sembahan selain Allah. Ikuti kamu Sim. Rukun la ilaha illallah. Yang pertama, an-nafyu, peniadaan, meninggalkan sembahan selain Allah. Yang kedua, al-isbat, penetapan, menetapkan bahwa illallah, yang disembah hanyalah Allah. Ikuti kamu Muslim, menetapkan yang disembah hanyalah Allah. Kamu Muslim, ada orang dia nyembah Allah tapi dia juga minta sama orang soleh yang sudah mati. Apa jawaban kalian? Siapa bisa jawab? Boleh nggak? Kamu sini, maju sini. Ya nggak mau kasih hadiah. Boleh nggak? Enggak. Kenapa? Karena orang itu sudah apa? Sudah mati. Iya, boleh nggak minta sama orang mati? Enggak. Iya, betul. Ambil hadiahnya. Kamu yang belakang sini, maju. Bisa jawab nggak? Nggak bisa. Oke. Berarti kita menetapkan yang disembah hanyalah siapa adik-adik? Allah. Oke, Allah. Sudah tulis? Coba ikuti kamu Muslim. Rukun la ilaha illallah. Ada dua. Satu. Artinya? Maksudnya? Iya. Yang kedua? Maksudnya? Menetapkan bahwa yang berhak disembah hanyalah Allah. Bagus. Sekarang selanjutnya masih ada waktu. Rukun la ilaha illallah. Wah, panjang nih. Rukun syarat. Tadi rukun, yang sekarang syarat. Jadi syarat yang pertama la ilaha illallah itu kita harus berilmu. Kita harus tahu artinya, harus tahu maknanya. Itu namanya ilmu. Siapa yang suka cari ilmu? Siapa yang mau dapat ilmu? Ini ilmu itu sangat penting dibandingkan harta. Apa bedanya ilmu dengan harta? Ilmu dengan harta. Kalau harta, yang kedua apa lagi bedanya? Kalau ilmu, iya, semangat cakep. Bedanya ilmu dengan harta, kalau ilmu kita dijaga oleh ilmu, tapi kalau harta kita yang menjaga. Nah, kalau harta bakalan habis ya. Tapi kalau ilmu, ini dia ilmu mengenal la ilaha illallah. Yang kedua, tulis. Jadi kita harus berilmu. Syarat yang pertama harus berilmu. Yang kedua, al-yakin. Al-yakin atau meyakini. Al-yakin. Kalau kita mengucapkan la ilaha illallah harus yakin, meyakini di dalam hati kita. Yakin nggak dengan kalimat la ilaha illallah? Yakin nggak?
Yakin. Yang ketiga, boleh. Syarat la ilaha illallah yang ketiga adalah al-ikhlas. Apa nih adik? Al-ikhlas. Atau ikhlas karena Allah. Harus ikhlas, jangan terpaksa. Jangan terpaksa. Yang keempat, boleh. As-sidqu. As-sidqu. Jujur. Apa nih adik? Jujur. Syarat la ilaha illallah yang keempat adalah as-sidqu. As-sidqu artinya jujur. Jadi ketika mengucapkan la ilaha illallah harus jujur. Dari hatinya, tidak boleh bohong. Seperti siapa orang yang suka bohong? Tahu. Sini kamu ini. Kecil-kecil ini pintar, masya Allah. Namanya siapa? Boleh nggak bohong? Kayak siapa yang suka dusta bohong? Kita harus apa? Kalau mengucapkan la ilaha illallah harus jujur. Yang saya muslim jujur. Tak boleh bohong. Tak boleh. Ada semangat, cakep. Masya Allah. Namanya siapa? Umurnya? Baru 4 tahun. 4 tahun aja seberat ini. Gimana 5 tahun? Masya Allah. Masya Allah. Iya. Nih, ini siapa nih? Oke. Jangan. Yang kelima, tulis al-mahabbah. Kita cari waktunya. Al-mahabbah artinya cinta. Tulis. Syarat la ilaha illallah yang kelima adalah apa nih? Al-mahabbah. Artinya apa nih? Cinta. Jadi kita harus mencintai kalimat la ilaha illallah. Siapa cinta kalimat la ilaha illallah? Siapa cinta sama Allah? Siapa cinta Rasulullah? Kata Nabi, barang siapa yang mencintai seseorang, maka nanti dia akan bersamanya di surga pada hari kiamat. Yang keenam, tulis. Syarat kalimat la ilaha illallah yang keenam adalah al-inqiyad. Al-inqiyad artinya patuh. Al-inqiyad artinya apa? Patuh. Jadi kita harus patuh taat kepada siapa? Kepada Allah. Tidak boleh membantah perintah Allah. Misalkan Allah perintahkan kita untuk sholat, patuh nggak? Allah perintahkan kita untuk berbakti kepada orang tua, patuh nggak? Allah perintahkan kita untuk bersedekah, patuh nggak? Nah, yang terakhir, al-qabul, menerima. Apa tadi? Al-qabul, menerima. Kalau kita sudah mengucapkan la ilaha illallah, kita harus patuh dan kita menerima segala macam resikonya. Menerima kalimat la ilaha illallah. Kita berdoa untuk kedua orang tua kita dan semoga diberikan ilmu yang bermanfaat. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Doa mafratul majlis.
كي تغدو روحك أطهر قلبك أنقى اقرأ وارقى. Alhamdulillah ini kita bagi-bagi hadiah, ada buku pensil, juga ada buku ya. Tadi kan ada yang kayak gini nih. Ini ada seperti ini ya, pensil ini dari Muhsinin di Masjid Al-Aqsa. Masya Allah, jadi setiap kajian mereka diberikan hadiah daripada Muhsinin dan juga diberikan makanan, snack. Jazakumullah khairan kepada para Muhsinin di Masjid Al-Aqsa Primanikal Asri. Semoga menjadi berkah. Amin.